Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Dan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Malayapa. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang gagal menjadi polisi. Namun ia terus berjuang untuk menangkap seorang penjahat yang paling jahat di kota Kolkata. Bagaimana perjuangannya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan langsung saja tanpa perlu berlama lagi, ini dia alur cerita filmnya. Ganguly dipaksa untuk turun dari jabatannya oleh orang-orang yang mendemo di depan kantor pemerintahan. Ia dianggap orang jahat dan keji hingga sudah tidak pantas untuk menduduki kursi di pemerintahan. Mereka tidak sabar untuk menunggu hasil persidangan yang akan memutuskan hukuman untuk Ganguly. Sementara di tempat lain, mobil yang membawa Ganguly sebagai tahanannya mulai ditembaki dari arah berlawanan. Hingga mobil hilang kendali dan menghentikan mobil tersebut. Seorang pemuda berpakaian polisi lengkap menarik Ganguly dan memasukkannya ke mobil pribadinya dan meninggalkan iring-iringan Ganguly. ACP Baldev yang diketahui membawa Ganguly dari mobil tahanan dilaporkan oleh salah satu pengawal mobil tahanan itu ke kantor pusat. Ia meminta bantuan untuk bisa menghentikan Baldev dan bisa membawa kembali Ganguly ke jalan menuju pengadilan. Baldev sendiri mengemudikan mobilnya dengan sangat kencang dan dengan cepat bisa menghindari tembakan yang diberikan sesama rekan polisinya. Dan sekarang Baldev malah menyerahkan Ganguly ke dua polisi yang menggunakan helikopter. Rekan kerja Baldev terkejut, Baldev bisa melakukan hal itu hingga mereka menembaki Baldev sampai mobil yang dikendari Baldev terkena beberapa peluru tepat di tangki bensinnya. Baldev kehilangan kendali saat mobilnya mengeluarkan api dan ia membanting kemudi setir ke arah jurang. Hingga dalam hitungan detik mobil Baldev meledak. Hingga semua menganggap Baldev tewas dalam kecelakaan itu. Keluarga Baldev yang mengetahui hal tersebut menjadi syok, bahkan salah satu keluarga harus dirawat di rumah sakit karena terkena serangan jantung. Di Hyderabad, Tirupati yang tinggal bersama dengan keluarganya sangat bahagia dan tidak pernah melewatkan satu pun kesempatan untuk kumpul keluarga, bahkan semua keluarga saling menyayangi satu sama lain. Tirupati yang bercita-cita menjadi polisi didukung oleh semua keluarganya. Saat tengah menikmati makan bersama keluarganya, Nagaraju datang dan memberitahu resep sukses hidupnya. Ia mengatakan ia menemui Nyonya Nirupama, dan bila Nirupama memberikan cincinnya, maka masalah yang kita hadapi akan hilang. Tirupati merasa tertarik dan mendatangi kantor Nirupama. Ia tidak menyangka banyak orang telah antre dan tak lama Nirupama tiba di tempat tersebut. Ia tidak menyangka kalau Nirupama adalah wanita cantik, bukanlah wanita tua. Tirupati memperhatikan beberapa pasien yang telah berhasil dalam hidupnya karena mendapatkan cincin dari Nirupama. Tirupati mencurigai mereka banyak menipu orang, hingga Baldev menerobos masuk untuk menemui Nirupama. Ia menceritakan mimpinya untuk menjadi seorang polisi dan meminta cincin keberuntungan kepadanya. Nirupama pun menurutinya dan memberikan sebuah cincin dan memintanya untuk menunggu 24 jam agar bisa mengetahui hasil dari cincin yang ia kenakan tadi. Tirupati mendatangi kantor polisi dan menemui kakak iparnya yang merupakan seorang inspektur dan berniat membantunya untuk menyelesaikan kasus yang masih belum terselesaikan. Untuk menguji cincin yang baru saja ia dapatkan tadi. Tak lama polisi berhasil membaca telepon masuk yang dilakukan oleh penculik Ganguly. Mereka meminta sejumlah uang yang sangat banyak pada orang kepercayaan Ganguly dalam waktu yang sangat cepat. Penculik yang diketahui bernama Kundan menelpon rekannya yang sesama polisi Venkat untuk tidak ikut campur pada urusan mereka. Namun Venkat meminta mereka untuk menyerahkan Ganguly dan menjalankan pengadilan. Namun Kundan tidak menghiraukan, bahkan ia berhasil menghilangkan sinyal agar Venkat tidak lagi mengganggunya. Tirupati yang tahu Nirupama menipu mulai mendatanginya ke rumah dan menuntutnya, tapi Nirupama mengalihkannya untuk bisa bersabar. Di kantor Partai Kolkata, Menteri Dalam Negeri datang dan memberikan permohonan maafnya pada semua wartawan tentang apa yang telah Ganguly lakukan. Dan ia bertanggung jawab untuk itu semua dengan cara mundur dari Menteri Dalam Negeri. Dan di kediaman Tirupati, kakak perempuannya menangisi suaminya yang ditangkap oleh Firoz, penjahat yang paling dicari oleh kepolisian Hyderabad. Tirupati mencari tahu tentang Firoz, sedikit terkejut dan langsung mencari keberadaan Firoz. Tirupati yang telah berhasil menemukan tempat persembunyian Firoz, mencoba mengajak Firoz berbicara dengan kakak iparnya. Melihat hal itu, kakak ipar Tirupati mulai ketakutan. Terlebih ia melihat penjaga dengan tubuh besar berkeliling menjaga mereka. Tak lama Nirupama datang dan mengatakan kalau Tirupati adalah polisi palsu. Firoz yang tahu kalau Tirupati adalah polisi gadungan, maka ia berteriak mengatakan bila Tirupati berhasil membawanya ke pengadilan, maka ia akan berhasil menjadi seorang polisi.
Tirupati pun bersemangat menghabisi semua anak buah Firoz yang langsung menyerangnya. Semua orang yang ada di tempat itu terkejut kalau Tirupati bisa melakukan hal itu, bahkan berani melawan Firoz dan berhasil mengalahkannya. Firoz Bahai pun berhasil ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Namun kakak iparnya lah yang berbicara di depan umum dan mendapatkan ucapan selamat karena berhasil menangkap penjahat besar seperti Firoz. Ia meracau banyak kebohongan di hadapan wartawan yang datang. I don't care. Nenek Baldev yang melihat Tirupati di televisi mengira itu adalah Baldev yang masih hidup. Sedikit terkejut dan berhasil menggerakkan tubuhnya. Hal itu membuat keluarganya panik dan kakak laki-laki Baldev sendiri melihat sambil mengelap kacamatanya untuk memastikan. Sementara di kediaman Tirupati, kakaknya marah karena Tirupati tak kunjung menjadi polisi. Kakak iparnya mengatakan kalau ia tidak akan pernah menjadi seorang polisi karena semuanya telah gagal. Tirupati yang mendengar hal itu merasa kesal dan tidak menyangka kakak iparnya bisa berbicara seperti itu. Ia pun pergi menghabiskan malam dengan minuman keras. Tak lama saudara laki-laki Baldev yang berhasil menemukannya mencoba mengajaknya berbicara. Ia meminta Tirupati menjadi ACP dan meminta Tirupati untuk ikut dengan dirinya. Di rumahnya, ia memperlihatkan bagaimana Baldev begitu mirip dengan Tirupati. Kakak Baldev mengatakan kalau adiknya Baldev Sahai adalah petugas korup. Ia juga menceritakan bagaimana sepak terjang adiknya hingga ia malah terjerat jebakan membawa pergi penjahat internasional hingga tewas dan membuat ibu mereka menjadi koma. Tirupati ditawarkan untuk menjadi Baldev dengan dua keuntungan. Pertama, ia akan menyelamatkan ibu Baldev dan kedua, anak buah Baldev mungkin akan membawa Ganguly keluar dari persembunyiannya. Tirupati juga akan dipercaya sebagai Baldev. Di Kolkata, Tirupati dibawa ke rumah sakit untuk bisa menemui ibu Baldev yang masih terbaring lemah. Kakak Baldev juga langsung membawa Tirupati bertemu kepala kepolisian dan menceritakan rencananya untuk bisa menangkap Ganguly, hingga akhirnya kepala kepolisian percaya dan langsung memberikan surat tugas sebagai ACP di Kaligat. Tirupati melangkahkan kaki ke kantor dan Venkat yang melihatnya sedikit terkejut karena Baldev masih hidup dan Tirupati berusaha semaksimal mungkin meyakinkan wartawan kalau ia adalah Baldev. Berita kedatangan Baldev diharapkan Tirupati bisa memancing Ganguly keluar dari tempat persembunyiannya. Kondam yang tahu Baldev masih hidup langsung mencoba menghubunginya. Tirupati terdiam dan ia menyanggupi datang ke tempat di mana Kondam telah menunggunya. Tirupati datang sendiri ke tempat yang sangat terpencil dari Kolkata. Ia memasuki bangunan yang telah lama tidak dihuni dan mencari keberadaan Kondam di dalamnya. Hingga Kondam datang membawa Ganguly yang masih terikat di bagian tangan. Tirupati tersenyum penuh kemenangan dan ia berusaha memerankan dirinya seperti Baldev, tapi belum juga mereka berbicara tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang Ganguly yang ternyata mengikuti Tirupati. Perkelahian pun tidak bisa terhindarkan. Tirupati terpaksa melawan mereka sementara Kondam tetap membawa Ganguly keluar dari tempat itu. Tirupati berusaha mengejarnya dan berhasil menghentikannya. Namun jalan yang ditempuh Tirupati sedikit mengalami kendala. Ia harus melewati iring-iringan warga yang tengah mengadakan festival keagamaan. Tirupati terus melewatinya hingga tak lama Jayavardhan tiba di tempat itu sambil tersenyum melihat Tirupati berhasil mendapatkan Ganguly. Ia merasa sangat kagum dengan apa yang telah dikerjakan oleh Tirupati dan memeluknya. Tapi tiba-tiba ia menikam punggung Tirupati sambil mengatakan kalau Ganguly bukanlah penjahat sesungguhnya. Tirupati terkejut tapi ia tidak bisa melawan hingga ia mengerang kesakitan. Jayavardhan mengatakan Ganguly adalah saudara laki-lakinya. Ibu yang dikira sebagai ibu Baldev pun datang dan tak lama anak buah Ganguly juga datang menertawakan kebodohan yang dilakukan oleh Tirupati. Jayavardhan dan Ganguly langsung menendangnya hingga masuk ke sebuah danau. Kondam yang berhasil menyelamatkan Tirupati memanggil dokter secara rahasia untuk bisa menyembunyikan Tirupati. Setelah dokter pergi, Kondam menjelaskan kalau Ganguly Bhai telah mengubah Kolkata menjadi dunia kriminal bersama adiknya Kishore dan bekerja sama dengan Jayavardhan yang memberi keamanan pada mereka di atas kejahatan yang mereka lakukan. Mereka telah banyak menghabisi ACP yang berusaha untuk melumpuhkan mereka, bahkan menghabisi semua anggota keluarga ACP tanpa ampun. Hingga Kondam dan Rajab dipanggil oleh inspektur untuk menangkap Baldev Sahai yang telah berhasil korupsi sebanyak 60 crore selama ia menjabat sebagai ACP. Ia sangat pintar dan memiliki rekening rahasia yang tidak terlacak selama 7 tahun ini. Rajiv dan Kondam pun datang ke kantor di mana Baldev berada. Ia memperhatikan beberapa sikap yang ditunjukkan oleh Baldev. Namun kali itu, ia menolak suap yang diberikan oleh Ganguly dan ia malah menantang agar Ganguly bisa meningkatkan kejahatan yang dimiliki oleh Gangu dan semua anak buahnya. Point blank. Yang panggeng kita warlana. Baldev pun menemui menteri dan menekannya kalau ia tahu tentang bisnis ilegal yang dimiliki oleh Jayavardhan.
நீங்க கொடுக்கிற மால் பொறுத்து தான் என் ரூல் பண்ணுங்க. பிறந்த நாள் சுப வாழ்த்துக்கள். வெங்கட். Sir. Kodam dan Rajev mulai mengikuti semua kegiatan yang dilakukan oleh Baldev. Hingga mereka mulai tahu kalau Baldev mengambil banyak keuntungan dari semua pelaku kriminal. Baldev juga tertarik pada Vaisnawi yang merupakan pemilik salah satu yayasan yang dipakai namanya oleh Baldev. Vaisnawi yang tidak tahu wajah Baldev terkena jebakan Baldev yang mengaku bernama Venkat. Kodam dan Rajev melaporkan pada atasannya dan mengatakan kalau Baldev benar-benar pintar untuk menyembunyikan semua kejahatan korupsinya. Baldev memberanikan diri menemui orang tua Vaisnawi dan mencoba untuk melamarnya. Tapi ia sangat berat untuk mengakui dirinya adalah Baldev sendiri. Keluarga Vaisnawi memberikan doa restu dan setuju bila Vaisnawi menikah dengannya. Baldev bersama Venkat datang menemui Tiwari yang merupakan supir dari ACP Gautam yang dihabisi beserta keluarganya. Ia menceritakan bagaimana Gautam bisa dihabisi dan keterlibatan Jai Fardan di dalam kasus tersebut. Baldev langsung menelpon Ganguly dan meminta sejumlah dana untuk bisa membungkam dirinya. Ganguly setuju dengan 50 crore sebagai pemulus bisnis mereka. Venkat menutup mulutnya karena tahu Baldev mulai bermain curang. Baldev membawa Tiwari sementara Kodam dan Rajev diminta atasannya untuk bisa menggeledah rumah Baldev untuk mencari bukti-bukti kuat korupsi yang telah dilakukan oleh Baldev. Di saat bersamaan itu, Vaisnawi tengah berkunjung ke rumah Baldev. Ia sedikit terkejut melihat beberapa petugas anti korupsi datang memeriksa setiap ruangan yang ada di rumah Baldev. Rajev dan Kodam mencari semua bukti hingga berhasil menemukan brankas dan saat membukanya mereka berhasil menemukan sebuah flash disk yang berisi daftar para polisi di tempat itu. Tapi mereka terkejut melihat foto mereka sendiri di dalam file itu. Ayah Baldev mencoba menjelaskan kepada mereka kalau mereka adalah 2 dari 574 perwira yang tulus yang ada di negara ini. Tapi semua tidak mengetahuinya, itulah misi dari Baldev. Beberapa tahun lalu Baldev yang sangat berniat untuk menjadi polisi dipaksa untuk memberikan suap sebesar 20 crore kepada salah satu petugas di tempat tersebut. Selain ia harus sehat jasmani dan juga rohani, tapi hal itu bersamaan dengan ibu Baldev yang akan dioperasi hingga berbohong pada ibunya dan mengatakan ia diterima sebagai polisi. Hal itu membuat ibu Baldev senang dan diminta untuk menjadi polisi yang tulus melayani masyarakat. Baldev juga mendoakan ibunya untuk bisa selamat dalam operasi dan setelah selesai berdoa ia mendapatkan kabar kalau ia diterima sebagai polisi. Baldev berencana untuk memberitahu ayahnya tapi raut kesedihan tampak di wajah ayahnya dan ia memberitahu kalau ibu Baldev telah meninggal dunia. Dokter mengatakan kalau ibunya yang telah menolak operasi tersebut. Ia sendiri yang memberikan uang tersebut ke pihak kepolisian dan mengesampingkan kesehatannya. Ia tahu putranya berbohong, maka ia pun meminta dokter untuk berbohong sambil terus memohon padanya. Air mata Baldev terus mengalir selama proses kremasi terjadi. Banyak yang membayar untuk pekerjaan, tapi pekerjaan yang Baldev dapatkan kali ini dibayar oleh nyawa ibunya sendiri. Hingga Baldev mempersiapkan diri untuk menjadi petugas yang tulus dan mencari petugas yang tulus bukan hanya untuk mendapatkan uang dan ia akan mendanai semuanya. Karena setiap orang yang mendapatkan pekerjaan akan berusaha untuk mencari cara untuk mendapatkan uang tersebut kembali. Semua tercengang mendengar cerita ayahnya dan sejak itu Vaisnawi tahu kalau Venkat yang ia cintai adalah Baldev. Ia sengaja datang ke Kolkata untuk bisa menyelesaikan kasus Ganguly yang sangat kejam dan menyelamatkan Tiwari sebagai saksi utama di kasus ini. Kishore yang telah menunggu kedatangan Baldev merasa senang ketika melihat Baldev datang membawa tirai. Melihat itu, Tiwari merasa sangat ketakutan, tapi dengan tangannya sendiri Baldev menghabisi semua orang yang telah menghabisi ACT Gautam dan juga keluarganya. Hal itu membuat Kishore dan anak buahnya menjadi terkejut karena mereka merasa dikhianati, hingga meminta anak buahnya untuk menyerang mereka. Tapi tanpa rasa takut, Baldev terus menghadapi mereka, bahkan mengejar mereka yang ketakutan. Baldev menghabisi mereka semua dengan sangat brutal, termasuk Kishore. Ia habisi dengan tangannya sendiri, terlebih saat tahu dari Tiwari kalau Kishore lah yang telah menghabisi anak perempuan Gautam. Di saat bersamaan, Kodam dan Rajev datang bersama pasukan yang siap untuk membantu Baldev. Venkat sendiri yang telah memihak pada Ganguly merasa bingung dan juga takut. Kodam dan Rajev yang telah sadar menelpon atasan mereka dan mengatakan kalau kasus korupsi yang dilakukan oleh Baldev telah selesai mereka tangani. Mereka juga mengatakan kalau Baldev adalah lambang dari polisi yang jujur dan mereka sangat bersyukur ditempatkan untuk mengenal Baldev. Hal itu mengejutkan atasan mereka. Sementara Kishore yang tewas membuat ibu Ganguly sedih dan menumpahkan semuanya kepada Jai Fardan untuk menggunakan kekuasaannya agar bisa menyelamatkan Ganguly hingga ia meminta Venkat untuk bisa menyelamatkan Ganguly. Baldev yang tengah ikut bertugas terkejut ketika melihat Vaisnawi mengetahui tentang dirinya dan sudah menerima kenyataan, bahkan mengagumi Baldev seperti yang dikatakan Kodam dan juga Rajev. Di sela-sela penjagaan di gedung persidangan, ia menyadari ketidakberesan. Hingga di saat bersamaan, Tiwari ditembak oleh seorang pembunuh bayaran. Dengan cepat Baldev meminta Vaisnawi menyingkir hingga baku tembak dilakukan. Tapi Vaisnawi terkena tembakan dari salah satu sniper yang disewa oleh Jai Fardan.
Baldev mencoba menyelamatkan Vaishnawi tapi ia terlambat. Gadisnya telah tewas di pelukannya sambil mengucapkan kekagumannya terhadap Baldev. Mendapati gadisnya meninggal dunia, Baldev menangis. Tapi tugasnya mendapatkan Ganguly harus ia kedepankan. Hingga ia bekerja sama dengan Kondam dan Rajab untuk menggagalkan misi Jayavardhan dan juga Venkat. Hingga Baldev pun tewas dalam aksi membawa Gauli. Kondam dan Rajab mengakhiri cerita mereka tentang Baldev. Tak lama Kondam mendapatkan telepon hingga Rajab langsung menyalakan televisi. Mereka terkejut ketika melihat berita tentang penyerangan yang dilakukan oleh Jayavardhan dan Ganguly yang telah ditangkap. Bahkan ia mengakui kalau menterilah yang melindungi kejahatannya. Hal itu menyebabkan Jayavardhan mengundurkan diri. Tirupati angkat bicara ia akan mewujudkan mimpi Baldev melindungi perwira-perwira jujur untuk negara mereka. Jayavardhan terkejut melihat kedatangan Tirupati di rumah mereka dan mengatakan ia akan menjadi pelayan mereka selamanya. Namun di dalam penjara, Ganguly masih bisa melakukan kejahatannya, bahkan menghabisi sekalipun. Sementara di pemberitaan muncul kejahatan yang dilakukan oleh Ganguly baru-baru ini di penjara. Hal itu sangat membuat Jayavardhan sangat marah dan kemarahan itu pun malah tersiar di televisi. Hingga tiba-tiba kakak ipar Tirupati mengatakan kalau cincin yang dipakai salah satu anak buah Jayavardhan telah diberi kamera. Setelah hal itu terbukti, semua keluarga Tirupati diikat dan siap untuk dihabisi. Kondam dan Rajab pun berhasil ditangkap. Tak lama atasan mereka datang dan mengatakan kekesalannya kepada dua anak buahnya tersebut yang tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, malah menjadi penggemar Baldev. Ia mengatakan kebenaran kalau Baldev dan Tirupati adalah orang yang sama. Semua yang ada di tempat itu terkejut. Ia mengatakan Baldev tidak mati dalam kecelakaan tersebut, tapi ia terjatuh di atas kontainer yang melintas dan mengalami luka di kepalanya, hingga ia tidak mengingat semuanya. Inspektur yang merupakan kakak iparnya tersebut membuat sandiwara dan mengaku Baldev menjadi Tirupati, tapi walaupun ia melupakan masa lalunya, ia tidak bisa melupakan bagaimana berkelakuan baik sebagai polisi untuk menjalankan tugasnya. Nirupama yang ikut ditahan langsung ditodongkan senjata dan di saat bersamaan Tirupati datang menggunakan tank baja. Ia keluar dari mobil tersebut dan mengatakan kalau ia kembali. Ia meminta mereka membebaskan semua keluarganya dan kembali melakukan hal konyol yang biasa dilakukan oleh Tirupati. Ia menyiramkan air dari mobil tank tersebut hingga membuat Ganguly dan Jayavardhan merasa seperti orang bodoh. Hingga ia pun meminta orang-orangnya untuk menyerang Baldev. Tanpa takut Baldev langsung menghadapi mereka dan menghabisi mereka semua satu persatu dengan senjata tajam yang ia miliki. Hingga ingatannya benar-benar pulih dan mengingat bagaimana ia menghabisi semua anak buah Kishore untuk menuntut kematian keluarga Gautam. Kali ini Baldev yang dibantu oleh Venkat yang mengakui kesalahannya telah bekerja sama dengan orang-orang jahat itu. Maka dengan tangannya sendiri ia menghabisi Ganguly dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap Jayavardhan untuk bisa dijebloskan ke penjara.